Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan coba memberi penjelasan lanjutan pada video yang sebelumnya sudah saya upload di YouTube di channel saya, yaitu mengenai tentang teorema utama homomorfisme ring. Jadi pada video sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang diminta teman-teman untuk penjelasan lebih lanjut. Mungkin pada video ini mungkin ada beberapa bagian yang sama, tetapi di sini saya kasih penjelasan mungkin lebih detail. Jadi teman-teman, terima kasih yang sudah merespon di channel saya. Kita akan coba lanjutan di teorema utama homomorfisme ring. Pada teorema homomorfisme ring, di sini kita dibutuhkan beberapa materi dasar yang teman-teman harus kuasai. Ya, ada beberapa materi pendukung di teorema utama homomorfisme yang nanti teman-teman harus menguasai konsep itu. Nanti diantaranya adalah ring faktor, kemudian nanti ada pemetaan. Apa itu pemetaan? Ada yang surjektif, ada injektif, kemudian nanti ada isomorfisme. Nah, di sini ada beberapa kondisi yang teman-teman harus sudah paham. Di sini saya sajikan ada bagian komutatif. Ini ada F, ada V, ada pi di sini. Jadi di sini nanti ada untuk memahami bagian ini. Nanti di teorema utama homomorfisme akan kita sajikan bagian seperti ini. Nanti sini ada teorema yang mendasari untuk terbentuknya di sini. Nanti kalau kita kembali ke teori grup, nanti di situ ada namanya kesamaan koset ya. Jadi teman-teman nanti dibuka untuk kesamaan koset, itu diperhatikan nanti teoremanya dipakai pada saat pembuktian di teorema utama homomorfisme. Apakah yang pertama, kedua ataupun yang ketiga. Di sini ada konsep yang penting yang teman-teman harus kuasai, yaitu jadi nanti adalah tentang ring faktor. Ring faktor ini nanti syarat terjadi ring faktor. Di sini saya simpulkan I-nya adalah ideal, kemudian R-nya adalah I-nya adalah ideal dari R. Nah, di sini kapan RI terjadi? Jadi R per I terjadi dikatakan sebagai ring faktor jika I-nya adalah sebagai I ideal. Jadi nanti kalau teman-teman ada ring, ada ideal dari dia, maka langsung dapat dibentuk suatu ring faktor dengan definisi seperti ini. Jadi operasi penjumlahan, operasi perkaliannya udah kita tunjukkan well defined pada video sebelumnya. Ini yang pertama. Jadi konsepnya dari mana? Di sini kita punya R per ker F, di mana pada video sebelumnya bahwa dibuktikan bahwa ker F adalah ideal dari R, sehingga bisa saya bentuk ring faktor R ker F di sini. Kemudian pola yang kedua yang harus teman-teman ketahui adalah bahwa pemetaan V ini dari R ke R per ker F ini akan selalu terjadi. Jadi selalu akan terjadi di mana V-nya bersifat surjektif di sini ya. Jadi di teorema sebelumnya udah kita tunjukkan bahwa pemetaan dari R ke R per ker F-nya atau R ke idealnya, itu R per ker idealnya itu akan selalu terjadi, dijamin dia akan selalu terjadi. Nanti untuk lebih lanjut di sini ker V itu sama dengan dari A, ada idealnya di sini. Kalau ada di sini A, maka ker V-nya sama dengan A ya di sini. Nah, ini mungkin basic yang harus teman-teman kuasai supaya bisa mengikuti di teorema fundamental homomorfisme yang pertama di sini. Di sini teorema utama homomorfisme di sini dia menyatakan hubungan antara kernelnya ada Imax. Jadi nanti ada Imax. Jadi teman-teman kalau kita belajar fungsi, teman-teman mungkin belajar ada istilahnya domain, ada codomain, ada range. Ya, nah itu mungkin teman-teman kembali dilihat di sana ya. Jadi nanti ada beberapa istilah di sana yang teman-teman harus kuasai ya. Jadi nanti kembali di aljabar itu akan kita bisa mengikuti suatu materi di aljabar kalau kita tahu konsep himpunan ya. Jadi himpunan nanti di sini berperan sekali. Jadi di sini teman-teman disajikan ada namanya Imax F ya, Imax F. Nah, di sini nanti pengertian ini nanti akan tahu apa itu Imax, kemudian nanti hubungan dengan fungsi. Jadi nanti kalau ada fungsi surjektif, kalau dia fungsi surjektif, maka nanti Imax-nya harus sama dengan kodomainnya, maka dikatakan surjektif. Nah, di sini
disajikan bahwa nanti akan kita nyatakan hubungan antara R per ker F dengan Imax F-nya di sini. Nah, di sini teorema ini berarti di sini kita butuh konsep yang teman-teman harus ketahui adalah ring faktor R per ker F. Ini betulkah ring faktor? Ring faktor terjadi kalau ker F itu adalah ideal dari R, sehingga dia terjadi. Nah, di sini berdasarkan teorema R per ker F adalah ring faktor. Maka nanti di sini misalkan kita lihat ya, polanya kita konstruksi, kita untuk membuktikan bahwa R per ker F ini adalah isomorfik dengan Imax F. Nah, di sini dari yang diketahui adalah bahwa F itu adalah suatu homomorfisme R ke S. Ini ya, F itu adalah suatu homomorfisme R ke S. Ini adalah homomorfisme ring. Nah, di sini kita tahu bahwa kita bisa membentuk suatu pemetaan ke bawah ke sini. Ya, tadi di slide awal udah kita tampilkan. Nah, pemetaan yang ke sini R ke bawah ini ke R ke ker per F, ke ring faktor R per ker F itu akan pasti terjadi. Kenapa? Ada teorema mengatakan bahwa itu pasti dia berlaku surjektif di sini. Jadi ini untuk yang V ini pasti terjadi. Nah, untuk yang di sini. Nah, di sini pada saat kita tunjukkan ini berarti saya harus ada bentuk pemetaan yang ke sini. Nah, ini pasti terjadi. Dijamin dengan teorema yang tadi. Nah, ini bersifat dia adalah suatu epimorfisme P-nya, ya. Ini berarti. Nah, sekarang yang jadi permasalahan pada saat kita menunjukkan bahwa R per ker F ini isomorfik dengan Imax F, berarti kan Imax letaknya di sini. Ya, Imax kan letaknya di sini. Berarti kita harus membuat suatu pengaitan antara dia dengan di sini. Nah, kita harus tahu juga kan berarti nanti petanya ke sini. Kita akan mengkonstruksi suatu definisi ya. Kita lihat hubungannya. Kalau saya punya R di bawah F, maka jadi FR di sini. Jadi kalau ada R di bawah oleh V, maka jadi VR. Jadi pola-polanya ini R-nya menjadi R bar di sini. VR-nya adalah R bar, di mana R bar itu adalah R ditambah ker F. Ini koset ya. Yang kita bahas ini koset kiri. Jadi yang dibahas pada video ini yang kita bahas adalah koset kiri, analog untuk koset kanannya. Nah, di sini kita akan buat suatu pengaitan ya, pengaitan di mana pengaitan phi dari R per ker F ke Imax F. Jadi di sini saya buat pengaitan. Nah, Imax-nya di sini. Nah, Imax-nya di sini. Bisa jadi nanti kalau DF-nya surjektif, Imax-nya sama dengan S ya. Tapi kan F-nya belum tahu. Maka di sini kan Imax-nya. Berarti ini kan pasti F-nya surjektif. Kenapa? Ini petanya kan ke sini. Nah, jadi kalau dipetakan R ke Imax ini pasti surjektif berdasarkan definisi fungsi surjektif. Nah, kita tunjukkan nanti ya. Nah, di sini pada saat kita akan membuat suatu pengaitan pi dari ring faktor R ke F ke Imax F, berarti sini saya harus buat definisi. Nah, biasanya permasalahan yang ada di fundamental homomorfisme yang pertama atau homomorfisme yang kedua sampai ketiga, biasanya teman-teman yang jadi masalah pada saat membuat definisi pi-nya di sini. Nanti untuk berikutnya aplikasinya yang agak masalah adalah membuat definisi F-nya. Untuk lebih lanjut nanti di aplikasi teorema homomorfisme itu biasanya yang jadi masalah pada saat kita mengkonstruksi definisi F-nya. Oke, kita bahas satu-satu di sini ya. Nah, berarti di sini cara mengkonstruksi pi adalah tip paling mudah untuk mendefinisikan pengaitan pi ini berarti kita lihat dari karakter keanggotaan dari domain dan kodomain. Nah, di sini kita tahu dari bentuk yang pertama kan R dibawa menjadi FR. Ya, berarti saya punya di sini R bar, maka oleh pi, maka saya punya R bar dibawa oleh pi menjadi FR di sini logikanya. Ya, menjadi pi R bar. Maka nanti di sini hubungan berarti pi R bar sama dengan pi FR. Jadi definisi kita berarti kalau R bar ini kan dibawa oleh pi menjadi pi R bar. Maka akan sama dengan ke FR-nya, Imax-nya. Sehingga bentuk pengaitan seperti ini. Jadi ini cara membentuknya adalah dengan melihat dari kondisi keanggotaan dari himpunan yang akan kita bawa ke himpunan yang lain. Ini domainnya berupa R bar, kodomainnya kan di sini kita Imax. Berarti Imax-nya kan dari sini. Berarti FR, berarti kita hubungkan. Bisalah kita bentuk suatu pengaitannya berupa pi R bar sama dengan FR. Nah, kita bentuk ini sehingga nanti harus kita tunjukkan apakah benar ini. Jadi kita tunjukkan apakah dia terdefinisi dengan baik atau well defined. Nah, di sini berarti kita harus tahu. Jadi pada saat kita akan menuju ke R per ker F adalah isomorfik dengan Imax F, maka ada beberapa kondisi yang harus kita penuhi berdasarkan teori yang kita bahas di depan. Berarti di sini teman-teman harus menunjukkan bahwa pi adalah terdefinisi dengan baik. Jadi definisi yang kita buat ini benar atau salah gitu ya.
Nah, berarti di sini teman-teman harus tahu definisi fungsi itu apa. Kemudian yang kedua di sini teman-teman tunjukkan pi ini adalah suatu homomorfisme dari R ke F ke image F. Harus ditunjukkan di sini. Kemudian yang berikutnya teman-teman harus tunjukkan bahwa pi-nya bersifat injektif, ya, injektif. Kemudian yang berikutnya pi-nya berupa surjektif. Nah, kalau teman-teman bisa menunjukkan A, B, C, D ini, berarti teman-teman sudah bisa menunjukkan bahwa R per F itu isomorfik dengan image F. Nah, kita coba satu-satu ya. Kita akan tunjukkan bahwa phi ini adalah well defined, terdefinisi dengan baik. Nah, kita akan tunjukkan kondisi itu. Jadi pada saat teman-teman menunjukkan bahwa pi itu adalah terdefinisi dengan baik, maka teman-teman di sini harus sudah tahu atau paham, mungkin sudah mahir untuk fungsi. Masalahnya di sini pada materi ini yang menjadi basic yang teman-teman harus kuasai adalah konsep fungsi. Fungsi, kemudian nanti biasanya ada beberapa teman-teman yang ketukar antara definisi fungsi dengan definisi fungsi satu-satu. Kebalik dia biasanya. Soalnya redaksinya hampir sama. Nah, kita coba akan tunjukkan bahwa definisi pi ini adalah terdefinisi dengan baik. Nah, maka pada saat kita akan menunjukkan dia terdefinisi dengan baik, maka kita tahu ke konsep fungsi. Berarti kita mengambil elemen di sini. Kita ambil elemen, dua elemen sembarang, lalu kita nyatakan, kita misalkan sama. Nah, diambil dua elemen di R per ker, dia berhubung dia berupa grup faktor, maka isinya berupa koset. Jadi A bar ini itu sama dengan nanti bentuknya bisa kita tulis dalam bentuk A ditambah ker F, ya, berdasarkan definisi keanggotaan R per ker F. Jadi R per ker F ini isinya adalah himpunan di mana isinya adalah A bar di mana A anggota R. Nah, A bar itu bisa kita nyatakan dalam bentuk seperti ini. Ini definisi dari R per ker F. Keanggotaannya dalam bentuknya A per ker F di sini, ya. Nah, ini adalah koset kiri, ini koset kiri. Nah, di sini pada teori grup, teman-teman ada beberapa teorema yang mungkin yang akan kita pakai di sini. Jadi kalau ada dua koset sama, maka nanti A minus B-nya, jadi gini kan operasinya tambah, ya. Jadi di sini kita nyatakan operasi pertama adalah operasi penjumlahan, maka inverse-nya nyatakan dalam bentuk minus, ya. Berarti saya punya A minus B ker F. Ini adalah teorema kesamaan koset, ya. Mungkin pada saat teman-teman baca di teori grup, berhubung di situ grup kan satu operasi, operasinya kan kita nyatakan dalam bentuk perkalian atau kita analogkan dengan perkalian. Sehingga nanti kalau di buku-buku grup mungkin teman-teman kalau ada koset pasti A ker F, B ker F jadi AB pangkat min 1. Itu definisinya umum. Nah, di sini definisinya khusus ring. Di sini ring kan ada dua operasi. Operasi pertama kita nyatakan dalam bentuk penjumlahan. Di sini penjumlahannya simbol aja. Operasi kedua kita nyatakan dalam bentuk perkalian. Sehingga untuk memudahkan dalam pemahaman dan dalam pendefinisian, kita nyatakan operasi pertamanya penjumlahan. Sehingga nanti bentuknya AB pangkat min 1 dinyatakan dalam bentuk A minus B ker F. Ini adalah teorema kesamaan koset. Ya. Kemudian di sini teman-teman harus tahu ker F itu apa. Jadi di sini adalah ada definisi kernel F. Kernel F itu apa? Berarti nanti karakter kernel F, berarti setiap anggota kernel akan dibawa ke kodomain di mana dipetakan ke 0. Maka nanti pasti keanggotaan kalau di anggota kernel, maka nanti A minus B dibawa oleh menjadi 0 di S di sini. Nah, ini sifat ya. Jadi kalau anggota kernel F, maka nanti sifatnya dipetakan oleh F ke 0. Berarti teman-teman lihat definisi keanggotaan kernel. Nah, kita tahu F itu suatu homomorfisme, maka dia berlaku FA min FB seperti ini. Nah, di sini mengatakan bahwa FA min FB artinya apa? Artinya berarti di sini berarti FA itu sama dengan B. Ya, berarti kan di sini lihat artinya apa? Inverse dari FA itu sama dengan FB di sini. Kan harusnya di sini kan kalau saya punya FA min FA kan? Nah, FA min FA itu kan sama 0S. Berarti di sini kita tahu kan konsep untuk ketunggalan identitas operasi pertama atau ketunggalan identitas di grup bahwa inverse adalah tunggal. Maka karena FA itu inverse-nya min FA, otomatis nanti min FA sama dengan min FB atau FA sama dengan FB. Ini. Nah, berarti saya punya ini. Atau mungkin kedua ruas saya tambahkan dengan FB di sini. Sama aja ya konsepnya itu. Nah, FA/FB, kita kembali ke definisi FA/FB berarti ke sini. Nah, ini kan FR untuk setiap R, ya, R bar. Nah, di sini berarti sama aja dengan FA bar
dengan FB bar. Ini definisi dari Farabi. Sehingga saya punya, tadi di awal saya punya A bar sama dengan B bar, ternyata petanya sama dengan F A bar sama dengan F B bar. Sehingga akibatnya ini berarti definisi fungsi dipenuhi sehingga F-nya adalah terdefinisi dengan baik, well defined. Ini mungkin untuk yang pertama. Untuk langkah berikutnya, kita akan tunjukkan dia adalah suatu homomorfisme ring. Nah, pada saat kita membuktikan homomorfisme ring, berarti ada dua langkah yang harus teman-teman lakukan. Pertama, buktikan untuk operasi penjumlahan, operasi pertamanya. Kedua, teman-teman buktikan untuk operasi keduanya atau operasi perkaliannya, ya. Berarti di sini kita ngambil dua elemen sembarang ya di domainnya. Nah, berarti saya ambil ini di sini. Maka karena kita tahu ya R per ker F ini adalah suatu ring faktor, otomatis nanti A bar ditambah B bar itu ada di sini juga, ya. A bar kali E bar juga ada di sini juga. Dan pada saat kita membuktikan pada video sebelumnya sudah saya jelaskan untuk operasi penjumlahannya, maka A bar tambah B bar menjadi A tambah B bar. Jadi barnya masuk ke dalam. Nah, ini kan gini. Ini kenapa? Ini karena definisi untuk operasi perkalian di grup faktornya di sini. Ya, operasi pertama barnya masuk. Nah, ini kan definisi pi, berarti kan sama dengan FA tambah B. Ya. Nah, karena F adalah suatu homomorfisme ring, maka saya punya masuk berarti FA tambah FB. Nah, FA, FB berarti kembali ke definisi pi. Maka FA itu sama dengan pi A bar, FB berarti sama dengan pi B bar. Nah, berarti ini berarti terbukti untuk operasi pertama. Berikutnya, pi A bar kali B bar. Nah, ini definisi perkalian di ring faktor, berarti nanti barnya masuk ke dalam. Nah, berarti di sini, berarti karena definisi dari pi ini kan F, berarti FA kali B ya, berarti FA kali B ini definisi dari pi. Nah, karena F adalah suatu homomorfisme ring, berarti nanti FA kali FB. Nah, berarti kembali, berarti pi A bar, pi B bar, sehingga dipenuhi definisi homomorfisme ring. Akibatnya pi adalah suatu homomorfisme ring. Nah, akan kita tunjukkan dia adalah surjektif. Nanti ujung-ujungnya nanti pi-nya adalah suatu epimorfisme. Artinya apa? Homomorfisme yang surjektif. Nah, pembuktian surjektif berarti saya ngambilnya harus ada di kodomain. Berarti saya diambil. Nah, kita coba, ini sudah terbukti ya bahwa pi itu merupakan homomorfisme ring. Berikutnya akan kita tunjukkan satu langkah lagi adalah pi-nya adalah surjektif. Nah, pada saat Anda teman-teman membuktikan bahwa pi-nya adalah surjektif, berarti cara pengambilannya, kalau tadi kan pembuktian dia adalah fungsi, berarti pengambilan di domain. Tapi pada saat teman-teman membuktikan injektif dulu ya, di sini kan tadi isomorfisme ya. Berarti pada saat membuktikan injektif berarti nanti ngambil elemennya di domain. Nanti kalau surjektif nanti di kodomain. Nah, di sini berarti kita tunjukkan injektif, berarti saya ambil sembarang adalah di domainnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan antara definisi injektif dengan surjektif itu hampir sama. Kalau injektif berangkatnya dari bawah ke atas, tadi dibalik aja ya. Jangan kebalik. Kebanyakan teman-teman kalau saya lihat ya, ada beberapa teman-teman yang lupa mungkin ya. Jadi dia pada saat definisi fungsi dia menggunakan injektif. Nah, berarti sekarang dibalik, tadi kan di bawah terbukti bahwa F A bar sama FB bar. Nah, kita buat di sini kita nyatakan dimisalkan pi A bar sama pi B bar. Nah, kita masuk definisi pi adalah berarti FA sama FB. Ya. Apa arti FA sama FB? Berarti kan artinya apa? Bahwa inverse dari FA itu sama dengan inverse dari FB. Nah, karena FB itu inverse min FB, maka nanti otomatis FA ditambah min FB pasti 0. Nah, 0-nya lihat di sini. FB dengan FA kan letaknya di S, sehingga nanti operasinya ada di S semua. Maka ini 0 S di sini. Ya. Nah, karena F adalah suatu homomorfisme berarti masuk FA minus B. Nah, apa artinya di sini? Apa artinya di sini? Apa artinya di sini? Apa artinya berarti A minus B elemen siapa? Berarti A minus B adalah elemen kernel. Ini kan sifat tadi kernel. Nah, elemen kernel. Nah, ini kita gunakan habis ini A minus B adalah elemen kernel. Nah, kita gunakan kesamaan koset. Jadi A plus ker F sama dengan B plus ker F. Jadi kita mengulang pada saat well defined tadi ya, langkahnya cuma dibalik. Kalau tadi berarti saya tulis dari bawah ke atas ini. Berarti saya punya sekarang menggunakan kesamaan koset A ker F, B ker F. Nah, ini artinya apa? A tambah ker F berarti A bar, B bar. Berarti terbukti dia adalah injektif. Ya,
terbukti injektif. Berikutnya akan saya tunjukkan dia adalah surjektif. Ya. Pada saat kita tunjukkan dia surjektif, pengambilan elemen kita ambil di codomain. Ya. Nah, kemudian nanti kita tunjukkan jadi ngambilnya di sini. Ya, di sini ngambilnya. Nah, berhubung akan ditunjukkan dia berupa Emacs, berarti ngambilnya di Emacs di sini. Ya, di Emacs di sini kan. Berarti kalau saya ambil anggotanya di Emacs, jelas lah. Kalau saya ngambil elemennya di Emacs, otomatis kan pasti punya teman di sini. Pasti punya teman di sini. Ya. Pasti punya teman di sini. Kan F tadi kita punya. Nah, kita tahu kan bahwa R ini kan dibawa oleh V di sini. Berarti kan di sini bisa kita nyatakan F ini sama dengan apa ya? F sama dengan pi komposisi pi di sini. Kan komutatif ya, ada 2 langkah di sini lintasannya. Nah, berarti karena definisi F di sini berarti kan pasti punya teman. Karena Z itu anggota Emacs, otomatis kan saya punya saya punya suatu elemen di sini sehingga saya punya sesuatu sama dengan Z sama F sesuatu. Berarti saya punya adalah sebut aja R di sini, maka R ini sehingga mengakibatkan Z itu FR. Ini pasti dijamin. Kenapa pasti dijamin? Ada anggota. Ini anggota Emacs. Tapi kalau teman-teman ngambil di sini, di luar Emacs, belum tentu punya teman dia. Belum tentu dia punya bayangan di sini. Ya, berhubung kita ngambilnya di sini di Emacs, ya di Emacs, berarti pasti dijamin ada ada pasangannya. Sehingga saya punya ada Z, sehingga Z sama F, FR. Sehingga kalau kita perhatikan di sini, ya. Menurut padahal kan FR itu menurut definisi pi apa? Berarti sama dengan pi R bar. Sehingga saya punya ini. Nah, sehingga tadi kan saya ngambil Z-nya di mana di Emacs. Berarti di sini. Ternyata ujung-ujungnya di pi, sehingga terbukti bahwa untuk setiap Z sama dengan pi R bar. Sehingga dikatakan dia surjektif. Ya, jadi saya ngambil sembarang di sini. Ternyata di sini punya teman. R bar tadi ternyata temannya ya. Bayangan itu adalah berarti FR itu bayangan dari R by pi R bar, sehingga saya punya dia surjektif. Udah kita tunjukkan tadi pertama well defined sudah, kemudian homomorfismenya sudah, injektif sudah, surjektif sudah, berarti pi ini adalah suatu isomorfisme, sehingga terbukti bahwa R per F itu isomorfik dengan Emacs F. Nah, teorema ini adalah basic untuk melanjutkan atau memahami ke teorema berikutnya, yaitu pada saat kita mengaplikasikan teorema fundamental homomorfisme ke teorema homomorfisme yang kedua, atau orang disebut juga sebagai teorema isomorfisme yang kedua dan isomorfisme yang ketiga. Ya, terkadang istilah ya. Di sini yang saya gunakan adalah teorema homomorfisme pertama, kedua, dan ketiga. Sehingga di sini teman-teman harus bisa menyimpulkan ya. Jadi di sini adalah konsep yang bagus pada saat kita memahami fundamental homomorfisme, kita akan aplikasikan ke kasus berikutnya. Maka di sini harus langkah yang dilakukan dalam memahami bagian ini. Di sini ya, pada bagian pertama sudah kita tunjukkan bahwa R per F adalah isomorfik dengan Emacs F. Kondisinya apa tadi yang diberikan? F adalah suatu epimorfisme di sini. F adalah suatu epimorfisme. Kemudian nanti di sini teman-teman menunjukkan tadi ker F-nya itu sama dengan ini nanti di sini kondisinya nanti di sini ya. Tadi di sini. Berarti di sini ker F-nya itu harus sebenarnya ideal yang di sini. Ya, ada ker F di sini. Jadi yang disimpulkan berdasarkan bagian ini berarti tadi kita udah buktikan bahwa R per ker F sama isomorfik dengan Emacs F. Berarti pada saat kita mengaplikasikan ke kasus lain seperti ini, di sini kan ada bagian berikutnya. Misalkan saya punya pemetaan dari R ke S, ya, pengaitannya. Teman-teman akan menunjukkan bahwa RA ini isomorfik. Pertanyaan kan, apa yang harus saya lakukan pada saat saya membuktikan R per A ada isomorfik dengan S? Berarti kita lihat duplikasi ke fundamental yang pertama di sini. Berarti lihat, ini kan R per A. Kita samakan ya. Di sini A, di sini ker F. Berarti teman-teman harus tunjukkan A sama dengan ker F di sini. Kemudian F-nya di sini kondisinya F-nya harus berupa epimorfisme. Sehingga di sini nanti teman-teman harus menunjukkan. Berarti teman-teman harus mengkonstruksi nanti pemetaan pengaitan dari R ke S. Kemudian teman-teman mendefinisikan sesuai dengan karakter keanggotaan R ke S. Buktikan dia well defined, sehingga saya tunjukkan pada saat saya akan menunjukkan bahwa R per A adalah isomorfik dengan S, teman-teman harus melakukan beberapa langkah. Pertama di sini adalah
mengkonstruksi pemetaan dari R ke S. Nah, mengkonstruksi pemetaan berarti kan teman-teman harus menunjukkan F-nya adalah well defined di sini. Nah, berarti kan habis ini teman-teman menunjukkan bahwa F-nya adalah suatu homomorfisme. Kemudian dia surjektif di sini. Ya, homomorfisme, kemudian F-nya adalah surjektif, ya. Kemudian di sini terakhir adalah A sama dengan ker F. Nah, kalau langkah teman-teman dilakukan ini berarti teman-teman sudah bisa. Jadi tolong pahami di sini teman-teman cara memahami mengaplikasikan teorema homomorfisme yang pertama ke tempat lain ya, diaplikasikan ke kasus lain. Berarti teman-teman lihat langkah yang harus dilakukan. Mengkonstruksi, jadi langkah pertama mengkonstruksi, membuktikan well defined, kemudian homomorfisme, kemudian epimorfisme. Langkah terakhir adalah A-nya idealnya harus sama dengan kernel F-nya. Kita coba di sini ya. Ini dari contoh. Teman-teman boleh nanti untuk berlatih di sini. Di sini berarti teman-teman buktikan bahwa Zn ini, berarti modulo n ya, isomorfik dengan Z per n. Berarti teman-teman sini harus tahu. Kita tahu ya, ideal di bilangan bulat itu kan dia berupa ideal utama, ideal yang dibangun oleh satu elemen. Nah, Z per n ini, berarti n itu kan ideal dari n. Jadi ideal dari n, ideal dari Z kan berupa n. Ya kalau n-nya 2, berarti kan 2Z di situ. Jadi n ini kan nz sebenarnya. Ini ada dibaca ideal yang dibangun oleh n di sini ya. N ini bisa kita nyatakan dalam bentuk nz, sama aja berarti ini kan nz-nya, nz. Nah, ini berarti teman-teman harus tunjukkan dengan menggunakan pola fundamental. Berarti teman-teman harus membuat bagan komutatifnya nanti di sini. Ya, nanti akan kita jelaskan di video yang kedua ya. Nanti teman-teman kita aplikasikan, kita coba teman-teman konstruksi ya seperti apa. Nah, kalau kurang paham silahkan komentar di kolom komen atau boleh juga by email. Oke. Di sini ada teorema berikutnya. Nanti teorema yang pertama tadi akan kita gunakan untuk membuktikan teorema di sini. Sama juga di sini kan. Nah, ini teorema yang akan saya sajikan di video berikutnya. Akan saya jelaskan ya. Ini juga sama, berarti teorema yang kedua. Terkadang di beberapa buku kebalik, ini ada yang ketiga. Itu nggak masalah ya. Terkadang di beberapa buku tuh ini dikatakan sebagai teorema homomorfisme yang kedua. Tapi yang punya saya, referensi yang saya rujuk dia yang kedua. Kemudian yang ketiga bentuknya seperti ini, ring faktor ya. Ada kondisi seperti. Jadi nanti teorema yang tadi akan kita gunakan untuk membuktikan di sini. Itu mungkin dulu teman-teman. Jadi penjelasan dari saya untuk fundamental homomorfisme atau teorema homomorfisme yang kedua, yang pertama tadi akan kita gunakan, terutama yang teman-teman harus paham adalah pada saat memahami bagan komutatif di situ. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.